إلى حضرة الحبيبين والشفيعين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita semua dikumpulkan dalam rangka majelis ilmu yang membahas sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala yang kita lakukan diterima oleh Allah, mendapatkan pahala besar dari Allah, dan semoga pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, ahli kubur kita. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan panduan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Malam hari ini memasuki tahun yang terakhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun ke-11 Hijriah. As-sanatul hadiyata asyara minal hijrah. Tahun ke-11 Hijriah. Tajhizu Jaishi Usama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usia beliau mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Jahazza Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi jaishan bi qiyadati Usamah bin Zaid. Mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau satu rombongan pasukan dengan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Wa amarahu an yasira ila Ubna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan tersebut untuk berangkat menuju daerah Ubna, haitsu qutila waliduhu, tempat terbunuhnya ayahnya Usamah, yaitu Zaid bin Harithah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil jaishi kibaru sahabati minal muhajirin wal ansar. Dan ada dalam rombongan pasukan tersebut ada pembesar-pembesar sahabat
dari golongan Muhajirin dan Ansor. Ka Abi Bakrin wa Umar wa Abi Ubaidah wa Sa'ad. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada di dalam rombongan pasukan tersebut, tetapi tetap Rasulullah SAW memerintahkan sebagai pemimpin pasukan itu adalah Usamah bin Zaid, seorang pemuda, sehingga fa'tarada jama'atun ala riasati Usamah kibar sahabat. Ada yang tidak setuju, sekelompok orang, atas kepemimpinan Usamah daripada pembesar-pembesar para sahabat yang ikut dalam rombongan tersebut. Wa huwa syabun, sedangkan Usamah ini seorang pemuda, lam yatajawaz as-sabi'ata asyara min umri, yang belum mencapai 17 tahun daripada usianya. Maka ketika banyak sahabat yang tidak setuju dengan keputusan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang pemuda sebagai pemimpin pasukan, falamma alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik ghadaba ghadban syadida. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui banyak sahabat-sahabat yang tidak setuju dengan keputusan itu, beliau marah dengan marah yang keras. Wa qala lahum istausu bihi khairan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat dalam pasukan tersebut, istausu bihi khairan, ambillah wasiat daripada pemimpin pasukan kamu dalam kebaikan. Fa innahu min khiyarikum, karena sesungguhnya pemimpin kalian itu meskipun seorang pemuda itu adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Maka walam yatimma li hadzal jash as-safaru fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasukan tersebut tidak sampai melakukan perjalanan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sempat berangkat, li'annal maradha bada'ahu, karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sakit yang itu menjadi permulaannya hatta faraqad dunya, sehingga beliau berpisah dari dunia. Wantaqala ila daril baqiyah, dan beliau berpindah ke tempat kekekalan yaitu akhirat. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu tidak harus yang paling tua dari antara mereka. Selama dia cakap, mampu memimpin satu pasukan, dan itu adalah sudah mendapatkan mandat dari pemimpin tertinggi, maka seluruhnya wajib taat. Tidak boleh ada satupun yang menolak sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini memang ujian bagi mereka, apakah mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti keputusan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak sampai pasukan tersebut berangkat, Nabi Muhammad SAW mendapati sakit. Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur beliau. Bada'a maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhir safar fi minas sanatil hadiyata asyara minal hijrah. Bermula sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di akhir bulan Safar. Ada di akhir-akhir perjalanan daripada tahun ke-11 Hijriah. Di akhir-akhir bulan tahun ke-11 Hijriah mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sakit. Fastamarra maridan 13 yauman.
dan beliau terus merasakan sakit ini selama 13 hari. Kana fi athnaiha yantaqil ila buyuti azwajihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertengahan sakitnya beliau masih berpindah-pindah dari rumah istrinya satu persatu. Ini untuk menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang suami. Beliau tetap melaksanakan kewajibannya memberikan keadilan kepada istri-istrinya dengan memenuhi haknya untuk menempati rumah masing-masing dengan berpindah-pindah. Walamma ishtadda maraduhu, ketika sudah berat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'dzanahunna an yumarrada fi baiti Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beliau dirawat ada di rumah Siti Aisyah yang sekarang menjadi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Raudhah di Masjid Nabawi. Itu adalah kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adzina lahu, maka para istri-istri beliau memberi izin kepada Nabi agar dirawat ada di rumah Siti Aisyah tanpa harus berpindah-pindah lagi. Walamma ta'adzar alaihi al-khuruj ila shalah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah uzur tidak mampu lagi keluar mengimami salat karena sakit beliau yang sudah berat, qala, beliau memerintahkan, muru Abu Bakrin, perintahkanlah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, falyusalli bin nas, supaya dia bersolat mengimami manusia. Faradiyahu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayatihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti beliau ketika beliau masih hidup. Dan selama itu Sayyidina Abu Bakar yang mengimami sholat. Falamma sami'at al-ansaru bishtidadi maradihi, ketika orang-orang Ansar mendengar berita sudah beratnya sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, istama'u fil masjid, mereka laki-laki kaum Ansar ini berkumpul ada di Masjid Nabawi. Fa'a'lamal Abbasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bistima'ihim wa ishfaqihim, maka Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkumpulnya orang-orang Ansar di masjid. Mereka menunggu dan rindu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar laporan tersebut, maka fa kharaja alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'subar ra'si, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kamar beliau dalam keadaan kepala beliau terbalut, diikat dengan kain menunjukkan sakit yang berat. Ya khuttu birijlaihi muttaqian ala aliyin wal fadl wal abbas amamahu, dan beliau tidak mampu berjalan sendiri, beliau dipapah dengan dua orang, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fadl, yaitu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kanan dan samping kiri, wal Abbasu amamahum, dan Sayyidina Abbas di depan mereka. Dipapah dari kamar beliau menuju masjid, hatta jalasa fi asfali mirqatil mimbar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk ada di tangga yang terbawah dari mimbar Masjid Nabawi. Beliau tidak mampu berdiri, duduk ada di tangga pertama dari mimbar beliau, ada di Masjid Nabawi. Kemudian beliau berkhutbah,
Fahamidallaha wa athna alaih, diawali dengan memuji kepada Allah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyyikum. Telah sampai berita kepada aku, sesungguhnya kalian khawatir, takut daripada matinya nabi kalian. Kalian semua takut ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal khulida nabiyyun qabli, apakah ada yang kekal nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiman ba'atsallahu fa ukhalladu fikum. Di dalam orang-orang nabi-nabi yang diutus Allah itu, apakah ada yang kekal sehingga aku juga akan dikekalkan hidup di antara kalian. Ala inni lahikun bi rabbi, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya aku akan bertemu dengan Tuhanku. Wa innakum lahikun nabi, dan kalian semua para sahabat juga akan bertemu nanti dengan aku ada di akhirat, akan kembali berkumpul dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usikum bil muhajirin al awwalina khaira, maka aku wasiatkan kepada kalian dengan orang-orang muhajirin yang pertama untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, di akhir-akhir umur beliau ini, beliau berpesan yang pertama untuk selalu menjaga persatuan, perdamaian antara orang-orang muhajirin dan orang ansor, dan juga kepada orang-orang yang sesama muslim pada umumnya. Kemudian beliau berpesan hingga sudah tidak mampu lagi berkata-kata karena suaranya beliau sangat lirih, sehingga akhirnya beliau dipapah kembali masuk ke dalam rumah. Dan di rumah beliau itu dipanggil Siti Fatimah, putri beliau, untuk beliau berikan kabar. Yang pertama, Siti Fatimah ini terlihat menangis. Kemudian setelah itu dipanggil lagi, dibisiki oleh Rasulullah, beliau akhirnya tersenyum. Setelah itu beliau meminta kepada Siti Aisyah, istrinya, untuk diberikan siwak, sehingga diberikan siwak yang sudah dilembutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau bersiwak, beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan beliau melakukan pembicaraan yang tidak ada manusia yang diajak bicara. Ketika itu semua orang disuruh keluar kecuali Siti Aisyah yang terakhir merawat beliau. Menceritakan Siti Aisyah bahwa Nabi itu seolah-olah berbicara. Maka beliau cerita bahwa yang datang ini adalah malaikat saat ini. Tanya, siapa yang datang wahai Rasulullah? Ini malaikat Israel datang kepada saya, dia minta izin kepada saya apakah boleh dicabut nyawa saya. Tapi setelah itu Nabi diam. Kemudian beliau menceritakan sekarang ini datang Jibril. Jibril juga datang kepada Rasulullah di waktu sakaratul maut. Beliau meminta kepada malaikat Jibril tentang penjagaan kepada umatnya, dan banyak masalah-masalah yang beliau minta kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, ini malaikat Israel ini apakah memang datang untuk mencabut nyawa aku, kata beliau. Maka Jibril berkata, wahai Nabi, belum pernah malaikat Israel ini sebelumnya ketika mau mencabut nyawa itu minta izin. Biasanya malaikat Jibril, malaikat Israel ini kalau sudah datang langsung mencabut nyawa tanpa permisi.
Tapi memang khusus untuk Anda, malaikat Israel ini disuruh izin oleh Allah agar apabila Anda menghendaki dicabut nyawa, akan siap dicabut nyawa. Kalaupun tidak, maka malaikat Israel akan kembali, tidak akan mencabut nyawa Anda. Maka beliau menyatakan ar-rafiqul a'la, aku lebih memilih untuk menuju kepada Allah yang maha tinggi. Setelah itu beliau berwasiat di akhir-akhir umurnya tentang salat, as-salah, as-salah. Kemudian juga berpesan tentang urusan-urusan agama. Kemudian beliau merasakan ketika awal dicabut nyawa ini rasa sakit yang luar biasa, sehingga disuruh berhenti. Malaikat Israel, jangan diteruskan dulu. Ditanya, apakah seperti ini rasa sakit yang diterima saat dicabut nyawanya? Maka malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, ini saya mencabut nyawa Anda ini berbeda dengan yang lain. Ini sudah cara yang paling halus, yang paling mudah. Itu pun Rasulullah masih merasakan sakit, sehingga beliau meminta kepada Allah agar rasa sakit tentang sakaratul maut itu bagi seluruh umatnya ditanggung separuhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena kasih sayang beliau. Setelah itu beliau berkeringat dan bertanya, bagaimana dengan keringat ini? Maka dijawab bahwa memang orang beriman itu ketika dicabut nyawanya biasanya keluar keringat dingin. Beda dengan orang-orang yang kalau matinya itu tidak baik, biasanya akan nafasnya ini tersengal-sengal seperti nafasnya khimar, dikatakan. Tanda kalau orang itu matinya baik, biasanya keluar roh itu disertai keringat, berkeringat di dahinya. Kalau yang tidak baik, ini biasanya nafasnya tersengal-sengal seperti khimar yang berlari. Nah, setelah itu beliau menghembuskan nyawa yang terakhir. Wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin ats-tsalits asyar min Rabiul Awal. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, tanggal 13 Rabiul Awal minas sanatil hadiyata asyara minal hijrah, tahun 11 Hijriah. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa wafatnya Rasulullah itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Wa kana umruhu yauma wafatihi salasan wa sittina sanah. Umur beliau adalah 63 tahun. Ketika Rasulullah sudah wafat, faduhishal muslimun wa azuma alaihim firaguh. Orang-orang muslim ini seperti mendapatkan peristiwa yang begitu dahsyat, menghebohkan, dan peristiwa yang menggemparkan tentang meninggalnya Rasulullah. Mereka berpisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu dahsyatnya, sehingga diceritakan fasala Umar bin Khattab sayfahu, sampai-sampai Umar bin Khattab ini karena merasa belum bisa menerima tentang wafatnya Rasulullah, beliau menghunuskan pedang. Wa tawa'ada man yaqul mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengancam bagi orang yang mengatakan sudah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah sudah mati, aku akan tebas pedang dengan pedangku ini, kata Umar bin Khattab. Wa qala inna ma ursila ilaihi kama ursila ila Musa. Falabitha an qamihi arba'ina lailah. Sayyidina Umar berkata, tidak, Nabi itu tidak mati. Dia itu hanya diangkat sebagaimana Nabi Musa diangkat dari kaumnya di Bukit Tursina selama 40 malam saja.
beliau nanti akan kembali lagi. Itu karena merasa belum menerima tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kehilangan orang yang dicintai, baik itu orang tua atau orang yang kita cintai, itu seolah-olah merasa berat. Bahkan kadang-kadang merasa tidak terima dengan takdir Allah. Dan bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dicintai oleh para sahabat, melebihi cintanya kepada orang tua dan orang-orang yang dia cintai, maka perasaan kehilangan itu begitu besar. Wa kana Abu Bakrin ghaiban, dan waktu meninggalnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar waktu itu tidak ada di rumah. Falamma jaa wa akhbaral khabar, ketika Abu Bakar datang dan dia mendapatkan kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala baita Aisyah. Beliau langsung masuk ke rumah Siti Aisyah putrinya dan melihat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kashafa an wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu thumma baka. Sayyidina Abu Bakar membuka penutup di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium Rasulullah kemudian menangis karena berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu melihat manusia semuanya bersedih dalam keadaan yang begitu kehilangan, thumma kharaja 'alan nas. Abu Bakar keluar menuju manusia. Waqala, dan berkata Abu Bakar sambil berkhutbah, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah kalian, siapa orang yang menyembah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka semua juga akan mati. Tidak ada yang kekal daripada makhluk Allah. Wa qaulahu, dan membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bukanlah Nabi Muhammad itu kecuali hanya sebatas rasul saja, bukan Tuhan. Sudah banyak berlalu sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau terbunuh, kalian semua akan berbalik menuju ke belakang, menjadi orang yang kembali kafir kepada Allah? Siapa orang yang berbalik ke belakang, maka itu tidak membahayakan kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar khutbah Sayyidina Abu Bakar ini, banyak orang yang akhirnya sadar bahwa Nabi itu bukan Tuhan, tapi hanya makhluk manusia. Dan manusia pasti mati. Kapanpun, cepat atau lambat, pasti mati. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, ka'anni lam atlu hadhil ayat. Seolah-olah saya itu belum pernah membaca ayat itu. Seolah-olah lupa dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa. Nah, sebelum beliau wafat itu, beliau pernah ditanya oleh Siti Aisyah, atau juga ditanya oleh Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, kalau Anda mati, nanti siapa yang memandikan Anda? Siapa yang mengkafani, dan bagaimana cara kita mensolati dan sebagainya? Maka Nabi memberitahu bahwa yang memandikan beliau adalah laki-laki dari keluargaku, kata beliau. Dan kafani aku
dengan ada selembar kain dari Yaman dan juga selembar kain dari Mesir yang berwarna putih. Tidak perlu diberikan imamah, tidak perlu ditambahkan. Kemudian beliau memerintahkan untuk memandikan itu dengan 7 macam air yang diambil dari 7 sumur yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan kalau sudah dimandikan, dikafani, letakkan aku ada di kamarku. Jangan ada yang boleh masuk pertama kali yang akan mensolati aku, yaitu para malaikat-malaikat Allah. Akan turun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, semua malaikat akan turun untuk mensolati jenazahku. Setelah lama baru yang mensolati adalah golongan laki-laki daripada sahabat-sahabatku. Setelah laki-laki semua, golongan anak-anak kecil yang laki-laki, kemudian seluruh perempuan yang dewasa, setelah itu perempuan yang kecil-kecil. Nah, setelah itu baru dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pemakaman Nabi ini tidak langsung di hari meninggalnya, menanti sampai 3 hari setelahnya, karena begitu banyaknya rombongan-rombongan manusia dari para sahabat yang di sekitar Madinah, bahkan yang jauh-jauh datang untuk mensolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbondong-bondong semua umat Islam mensolati jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi yaumal Itsnin wa lailatal Tsulatsa wa yaumahu wa lailatal Arbi'a. Setelah beliau wafat, Nabi itu masih berada di rumahnya, belum dikuburkan, di hari Senin, kemudian malam Selasa dan hari Selasa, dan juga di malam Rabu. Hari Senin, kemudian hari Selasa sampai malam Rabu. Hatta antahal muslimuna min iqamati khalifatin alaih. Sehingga manusia juga bermusyawarah untuk menetapkan siapa pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Dan itu sudah ditetapkan bahwa Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Tsumma ghusila wa kufina fi thalathati athwab. Nabi itu kemudian dimandikan dan dikafani dengan 3 helai kain. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak dipakaikan untuk Nabi gamis dan juga tidak dipakaikan imamah. Setelah dikafani, tsumma wada'a ala sariri baitihi. Kemudian Nabi diletakkan di ranjang rumah beliau di Hujrah Nabawiyah, ada di kamar Siti Aisyah. Fasallal muslimuna alaihi furada bila imam. Para umat Islam ini mensolati jenazah Rasulullah SAW sendiri-sendiri, tidak berimam, tanpa imam. Ar-rijal, tsumman nisa, tsumma sibyan. Laki-laki terlebih dulu, kemudian perempuan, kemudian anak-anak. Tsumma dufina fi hujrati Aisyah. Kemudian beliau dimakamkan ada di kamarnya Siti Aisyah. Wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin wa rusya bil ma. Dan makam Nabi itu tanahnya agak digundukkan seukuran 1 jengkal, kemudian diperciki dengan air, sebagaimana kalau kita mengubur mayat ada di pekuburan itu tanahnya agak digundukkan dan disiram atau diperciki air. Waqad taraka alaihi salatu wassalam bil muslimina syai'an la yadurruhum syai'un madamu mustamsikina bihima. Nabi meninggalkan, mewariskan untuk umatnya ini 2 perkara yang mereka tidak akan berbahaya, mendapatkan bahaya selama mereka berpegang teguh dengan 2 wasiat Nabi Muhammad SAW.
Kitab Allah, yang pertama kitab Allah Al-Quran, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih, yang tidak datang kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Yang kedua, wa haditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi bayyana ad-din wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim, yang menjelaskan urusan agama ini dan juga menerangkan tujuan-tujuan Al-Qur'anul Karim. Itu adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'an dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semoga kita semua juga mendapatkan syafaat beliau di akhirat, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.